Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada pagi hari ini 2 Mei 2020 adalah merupakan Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam COVID-19 pendidikan di Indonesia tetap berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada anak-anak kita tetap dalam belajar walau dalam keadaan darurat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah lifelong education atau long life education. Atau kita lihat berhubungan dengan Ramadan, kita jadikan bahwa syahrul Ramadan syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan edukasi. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Alhamdulillah, tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2020. Ini sangat pas. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Dan juga kita akan sambungkan dengan Ramadan, bahwa syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan edukasi. Sahabat online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Mengapa harus iman? Karena kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Sang Khalik, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, yang tentunya adalah Maha yang memberikan ilmu kepada seluruh makhluknya termasuk manusia, maka ketika dia meyakini Allah sebagai Rabb-nya dan meyakini bahwa Allah adalah sebagai Maha pemberi ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, kemudian kita cari ilmunya sebanyak mungkin untuk kehidupan kita, maka janji Allah akan berikan derajat tertinggi bagi mereka yang berilmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wallahu akhrajakum min busuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian semua. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh. Tapi yakinlah,
Allah berjanji akan menjadikan manusia adalah insan yang ahsanu taqwim, manusia yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk yang lain. Maka Allah memberikan alat kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah memberikan kepada kita bagi alat supaya kita tidak menjadi bodoh. Sam'a adalah pendengaran telinga kita, sehingga kita mampu kita mendengarkan tentang apa-apa kebaikan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta melalui wahyunya Al-Quranul Karim, karena sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Wal absara, Allah memberikan kepada kita mata kita, penglihatan kita. Dengan mata kita mampukah kita diperlihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah? Mampukah mata kita diperlihatkan untuk jagat raya alam semesta ini yang merupakan laboratorium untuk pendidikan? Mampukah mata kita menganalisis? Mampukah mata kita memperhatikan apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di alam ini, sehingga menjadi sebuah penemuan-penemuan? Dan penemuan itu akan menjadi sebuah teori, dan teori itu akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan untuk kemanfaatan umat manusia. Wal afidah, tentunya Allah pun memberikan perasaan dengan hati kita, karena dengan hati mampu manusia merasakan. Dengan merasakan mampu dia mengemban apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembangkan untuk kemanfaatan umat manusia. Tapi qalilan ma tashkurun, tapi sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kesempurnaan daripada anggota tubuh kita, sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk memfungsikannya semua anggota tubuh itu, sehingga dengan memfungsikannya melalui belajar, maka kita akan menghilangkan kebodohan kita. Melalui belajar kita akan mendapatkan ilmu. Tujuannya dengan ilmu dan pendidikan itu adalah tiada lain supaya kita mampu menyelesaikan berbagai macam problema yang kita hadapi, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan apapun, maka ilmu pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Karena dalam sebuah bahasa dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmunya, maka akan hancur. Oleh karena itu, yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia setelah mengenalnya Allah sebagai Khaliknya, sebagai penciptanya, bahwa kita diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sejak kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan ibu begitu lahir sampai liang kubur. Lifelong education. Carilah ilmu sepanjang masa. Kenapa kita harus terus belajar, terus belajar? Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, ketika berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, maka dengan ilmu mampu memecahkan permasalahan itu, mampu memberikan jalan keluar untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam suasana COVID-19 darurat, biasanya kita bersama siswa mengadakan berbagai macam kegiatan yang sifatnya akademik, edukasi. Maka pada hari ini tentunya ini sangat bagi kita adalah hal yang sangat menyedihkan, karena kita tidak mampu melaksanakan, tapi gak masalah. Yang terpenting bagi kita, walaupun dalam darurat apapun, belajar adalah tetap dilaksanakan. Walaupun apa yang terjadi sekarang dengan WPH, dengan pembelajaran home learning, bagaimana
saat sekarang ini bahwa pendidikan bukan hanya tertumpu pada seorang guru, tapi sebetulnya tanggung jawab pendidikan itu yang terpenting adalah yang pertama adalah tanggung jawab keluarga. Karena sebaik-baik guru adalah al-ummi madrasatul ula. Bahwa ibulah sebagai guru, di mana keluarga adalah merupakan madrasah, sekolah yang paling pertama. Jadi bagaimana sekarang kurang lebih 2 minggu ini, 2 bulan ini, hampir 1 bulan setengah, kita menjadikan rumah sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah di rumah dengan adanya COVID-19 darurat. Bagaimana orang tua merasakan membimbing anaknya yang begitu susahnya. Padahal tanggung jawab pendidikan yang paling pertama adalah orang tua, adalah seorang ibu. Sekolah hanya melanjutkan saja. Tapi tatkala sekarang betapa susahnya untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, tentunya orang tua mungkin tidak banyak protes karena sekarang merasakan dia menjadi seorang guru. Coba bandingkan. Ketika seorang orang tua mungkin punya anak 1 atau 2, begitu disusahkannya. Begitu susahnya untuk mendidik anaknya, apalagi seorang guru. Menghandle 30 anak yang berbagai macam karakter yang berbeda. Tapi tetap, guru tetap sabar. Guru tetap dia melanjutkan pendidikannya dengan baik. Karena guru adalah sosok teladan. Apapun yang ada dalam guru, maka akan menjadi teladan yang akan dicontoh oleh muridnya. Guru dimanapun adalah menjadi perhatian siapapun, termasuk orang tua. Sekecil apapun kesalahan guru, maka akan terlihat besar di hadapan yang lainnya. Oleh karena itu, di Hari Pendidikan Nasional ini, yuk kita tetap semangat untuk terus mencari ilmu. Karena yakinlah, dengan ilmu, dengan iman, maka insya Allah orang berilmu akan Allah naikkan derajatnya. Kita tidak perlu dengan kepintaran. Kepintaran tanpa didasari dengan iman akan bahaya. Tapi yakinlah, dengan anak-anak kita didasari dengan iman, keyakinan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, dibarengi dengan ilmu yang ia dapatkan, apapun yang ia nanti menjadi seorang profesional, pekerjaan apapun yang ia dapatkan karena mempunyai dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepintarannya akan menjadi amanah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi sebaliknya, banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, tapi karena dia tidak dasari dengan iman, tidak dasari dengan keyakinan agama, tidak dasari dengan keyakinan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang pintar kebelinger. Ketika dia diberikan sebuah jabatan atau suatu pekerjaan yang bagus, dia tidak menjadi amanah. Banyak mereka lakukan hal-hal menyimpang. Oleh karena itu, iman dan ilmu adalah 2 hal yang tidak akan bisa dipisahkan. Karena dengan iman dan ilmu, derajat kita akan naik, akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, untuk belajar, terus belajar memperbaiki diri supaya kita menjadi seorang yang terbaik, menjadi seorang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia tetap jaya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.